Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini sepanjang hari ini saya bicara tentang menghadapi badai. Badai kehidupan. Tadi pagi saya sudah bicara tentang apa penyebab badai itu terjadi. Dalam sesi pertama saya bicara tentang bahwa badai itu diizinkan Tuhan untuk membuat kita bertobat, balik kepada Tuhan yang memanggil kita seperti Yunus. Dan pada hari ini, pada sesi ini saya sampaikan pada kita tentang badai pun diizinkan oleh Tuhan terjadi bagi kita. Dan tentu saja tidak ada di antara kita yang tidak mungkin tak pernah mengalami badai. Entahkah itu badai kehidupan, keuangan, entahkah itu badai sakit penyakit, entahkah itu badai pertentangan dengan orang lain. Yang kadangkala kita juga bingung menghadapinya. Kita sering diterpa badai. Hanya saja apakah kita bisa mengatur diri kita sehingga kita tidak tertimpa badai yang mematikan. Kita harus sangat hati-hati untuk mendengarkan peringatan-peringatan. Dulu ketika saya studi di Amerika, saya bisa tahu bahwa kalau misalnya tornado itu datang dari sebuah negara bagian, misalnya dari Atlanta, sudah diberitahukan di televisi bahwa sekarang tornado akan mengarah ke Tennessee. Dan kita sudah dibuat itu gambaran di televisi dan disampaikan mungkin sekitar sekian jam lagi, maka badai ini akan melewati perumahan-perumahan. Dan itu dikasih tanda-tanda. Kalau badai itu datang, maka biasanya orang langsung bersembunyi di basement. Karena bisa saja kalau badai itu datang, atap rumah bisa terangkat. Dan itu biasanya karena dibuat tanda-tanda peringatan, orang akan terhindar dari kematian yang sangat merugikan. Karena nyawa tidak bisa diganti. Atap rumah bisa diganti, tapi nyawa siapa bisa menggantikannya. Izinkanlah saya menyampaikan semacam peringatan pada kita pada pagi ini bahwa badai itu bisa juga datang menerpa saudara. Jika sesi pertama tadi badai itu datang karena kita berdosa, kita tidak taat pada Tuhan seperti Yunus diterpa badai. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada badai yang disebutkan dengan badai ilahi atas kerinduan Tuhan. Diberikannya badai itu pada kita. Sebelum saya membaca ayat ini, saya akan baca dulu kitab Mazmur untuk menyampaikan pada kita bahwa badai itu juga diizinkan oleh Tuhan. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-107 di sana disampaikan seperti ini. Dari ayat yang ke-23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai
yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit, turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka, puji Tuhan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Badai ilahi, badai yang diizinkan dan diperkenankan Tuhan terjadi bagi anak-anak yang dicintainya. Ingat ketika saudara punya anak kecil ya, bagaimana supaya anak kecil itu bisa tidur cepat? Maka saudara mengambil dia gendong sambil apa? Dibuat badai. Kalau dia diayun, maka dia diayun-ayun. Dengan demikian dia akan tidur terlelap. Kalau dibuat di ayunan, dia ditarik. Sehingga ada gelombang yang membuat dia tidur. Jadi badai ilahi itu, badai itu diizinkan oleh Tuhan Allah terjadi bagi anak-anak yang dikasihinya. Saya tidak tahu badai apa yang sedang terjadi dalam hidupmu sekarang. Mungkin badai putusnya hubungan pacaran. Tuhan izinkan itu. Karena dialah yang maha tahu. Kalau pacaranmu itu disambung terus, maka ke depan ada bahaya. Diizinkannya badai. Saudara putus hubungan kerja di masa COVID-19 ini. Karena Tuhan juga tahu ketika engkau bekerja terus di perusahaan itu, engkau akan tertular dengan COVID dan nyawamu akan melayang. Diizinkannya badai, orang yang engkau cintai tidak bersamamu lagi hari ini. Sebab Tuhan Allah adalah Tuhan yang punya rancangan yang baik. Dan rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangannya ialah rancangan damai sejahtera. Roma pasal yang 8 ayat yang ke-28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihinya dan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau terjadi sekarang badai dalam hidup saudara, syukuri saja karena badai itu pasti berlalu. Namun sebelum berlalu kita disadarkan bahwa di tengah badai ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Nanti akan nyanyi kita tentang gelombang badai. Ya, nah lalu kenapa badai diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita? Perhatikan dalam pembacaan firman yang ada di depan saudara. Yohanes pasal 6:14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja.
ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ketika orang itu melihat mujizat. Ingat, Tuhan Yesus adalah pembuat mujizat. Tapi anak-anaknya tidak diinginkannya agar anak-anaknya itu lebih mengutamakan mujizat. Karena di sini dikatakan ketika mereka melihat mujizat itu, maka mereka ingin memaksa dia, hendak membawa dia dengan paksa, menjadikan dia menjadi raja mujizat. Kalau boleh bersama Yesus, tidak usah kerja lagi. Karena toh juga dia sediakan 5 roti 2 ikan dimakan 5.000. Enak ya bersama Yesus. Saya mau sampaikan padamu pada hari ini. Semakin setia kita ikut Tuhan, bukan berarti kita semakin pasif dan tidak bekerja. Malah ketika kita ikut Tuhan, yang malas menjadi tambah rajin. Yang rajin menjadi tambah kreatif. Yang kreatif bertambah inovatif. Karena itu anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lagi fokus pada mujizat, tapi fokus kepada bersama Allah saya kerja. Dan apa yang saya tabur pasti saya tuai. Dan apa yang saya kerjakan pasti menghasilkan. Jadi ketika murid-murid itu dan yang lain mendengar khotbah, wow, ini Yesus perlu kita paksa ini, biar dia menjadi raja kita. Ingat, Yesus bukan raja yang mengadakan mujizat tok, tapi dia adalah raja di atas segala raja. Dialah raja yang akan mencurahkan darahnya, darah penebusan bagi banyak orang. Dan tujuan Yesus datang di dunia ini bukan untuk mendapat mahkota emas, tapi tujuannya datang ialah mahkota duri. Darah mengucur dari kepala yang tidak pernah memikirkan dosa itu. Dan darah mengalir dari tangan yang tidak pernah berbuat salah itu. Dan darah mengalir dari kaki yang tidak pernah berjalan berbuat dosa. Untuk itulah Yesus datang. Dia mati di salib supaya engkau dan saya hidup kembali. Dia mati di salib, darahnya tercurah supaya engkau yang akan masuk neraka dibuatnya memiliki sorga. Karena itu Yesus menyingkir. Maka dalam ayat berikutnya dikatakan, dan ketika ia sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Ayat berikutnya di sana dikatakan, dan ketika sesudah mereka mendayung kira-kira 3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati mereka itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Badai diizinkan Tuhan. Dan murid-muridnya disuruh oleh Tuhan. Perhatikan di sini saudara urutannya. Yesus mengadakan mujizat. Yang kedua, orang kagum. Lalu mereka berpikir, ini kita harus tarik dia menjadi raja atas kita. Dia akan menyediakan mujizat, menyediakan makan dan minum. Tapi Yesus setelah kesibukan itu, dia bilang, kita harus menyingkir.
Karena apa yang dipikirkan mereka salah. Dan kamu juga harus pergi menyeberang ke seberang. Kamu sebagai murid-murid juga kamu tidak boleh terpaku dan tertuju dengan cara mereka. Kamu tidak boleh menjadi orang yang berpikir menggunakan Kristus sebagai alat popularitasmu. Kamu tidak boleh berpikir bahwa Yesus kamu jadikan hanya untuk menjadi alat kesenanganmu. Kamu harus pergi. Dan Yesus juga bersama-sama dengan mereka. Yesus naik di perahu. Dan betul pada waktu mereka naik perahu, angin datang. Menembus perahu mereka. Dan terjadilah mulai ketakutan. Dan Yesus yang berdoa dari sana memandang dari jauh. Lihat yang terjadi. Jika tadi murid-murid Tuhan itu hanya fokus kepada mujizat, kagum dengan mujizat. Tapi Yesus berkata, kamu harus buyarkan sekarang fokus kamu itu. Kamu harus fokus dulu sementara kepada masalah, kepada ombak yang besar itu. Supaya kamu bisa melihat bahwa di tengah gelombang itu ada satu pribadi yang akan berjalan di atas gelombang. Dan itulah Yesus Kristus. Dari jauh Yesus memandang mereka. Membawa perahu mereka sudah sangat kewalahan. Lalu murid-murid itu melihat ada satu pribadi berjalan di atas air. Gelombang tinggi. Tapi Yesus berjalan. Lalu saudaraku, murid-murid dari perahu melihat. Wih, mereka ketakutan. Jangan-jangan itulah yang membuat gelombang ini terjadi seperti ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, aku ini. Jangan takut. Aku ini jangan takut. Aku ini pencipta lautan. Aku ini pencipta gelombang. Aku ini pencipta air. Aku ini yang mengizinkan gelombang itu datang. Dan aku ini yang bisa berjalan di atas gelombang. Dan kalau kamu tahu bahwa aku ini, jangan takut. Jika aku bisa berdiri dan berjalan di atas gelombang, kamu juga bisa melakukan seperti yang kulakukan. Kamu bisa bermain di atas gelombang. Kamu tidak usah berkata gelombang ini berhentilah. Karena kita juga bisa berdiri di atas gelombang kehidupan. Silakan COVID masih berjalan. Dan banyak hal-hal yang terjadi. Tapi anak-anak Tuhan bisa mempunyai imunitas tubuh. Imunitas iman. Dan kalau kita imunitas tubuh, kita disuntik vaksin, kita jadi kuat. Tetapi bukan sesudah disuntik vaksin, kita lalu bebas. Kita tetap mengawasi diri. Jika selama ini kamu suka kumpul-kumpul tidak berguna, sekarang kembali kepada firman. Di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada bersama-sama dengan mereka. Jika dulu kamu ingin ke pesta-pesta rame-rame, membuat kamu juga akhirnya saling berkelahi. Tapi sekarang ini batasi segalanya. Walaupun kamu hidup terbatas, tidak jumpa dengan orang lain, tetapi ingat, di tengah-tengah kamu ada Yesus Kristus Tuhan. Gelombang silahkan datang. Tapi justru gelombang itu diizinkan oleh Yesus. Ternyata untuk apa? Gelombang ilahi datang agar murid-muridnya tetap fokus pada Yesus. Pandang Yesus. Karena Yesus adalah menara yang kuat. Yesus adalah terang. Ketika kita di tengah laut ingin sampai ke daratan, jangan pandang kiri kanan, tetaplah pandang terang yang jauh di sana. Jangan pernah kehilangan fokus. Apa yang saudara cari ketika engkau datang di gereja? Apakah engkau hanya sekedar untuk sembuh dari sakit?
Apakah engkau datang supaya engkau jadi hidup uangnya lebih banyak? Boleh, boleh saja. Tapi jadikan sekarang pemikiranmu berubah ketika gelombang itu datang. Sebab bisa saja ketika engkau berdoa sudah bertahun-tahun, sampai sekarang Tuhan tidak kabulkan apa yang kau minta. Karena Tuhan mau seperti ini. Ayo, fokusmu harus dirubah. Ketika kau datang, jangan cari pacar di sini ya. Ketika kau datang, jangan cari makanan minum di gereja ya. Ketika kau datang, jangan cari cinta kasih dari manusia. Tapi ketika engkau datang di rumah Tuhan, hanya satu yang kau cari, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau cari hanya Tuhan Yesus, Yesus adalah jawaban dalam kehidupan kita. Dunia tidak cinta sama kita, bahkan mungkin orang juga tidak mau sayang dengan kita. Tapi Yesus berkata, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, bahkan engkau dibenci banyak orang. Karena Yesus juga berkata, dunia pasti akan membenci kamu. Tapi percayalah, aku sudah mengalahkan dunia. Aku selalu bersama-sama dengan kamu. Corona membuat orang sekarang kesepian. Dan itu diizinkan oleh Tuhan menjadi gelombang badai dalam hidup kita. Dan saya sungguh percaya gelombang ini terjadi sekarang agar kita fokus pada Yesus. Pandang Yesus terus. Jika Yesus yang kusembah tidak juga memberi apa yang kuminta, tapi aku tidak akan tinggalkan Yesus. Jika Yesus yang ku percaya, aku minta supaya aku disembuhkan, tapi juga aku tidak sembuh, aku tetap percaya. Karena kalau aku mati di dalam Yesus, dan aku jumpa dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Karena itu jangan pernah kehilangan fokus. Apa yang kamu cari ketika datang di gereja? Jika selama ini engkau salah cari, mulailah hanya cari Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada damai, hanya di dalam Yesus. Yang kedua, mengapa badai ilahi diizinkan Tuhan? Agar murid-murid Tuhan Yesus mengenal Dia dengan benar. Mengenal Yesus dengan benar. Pertanyaan saya sekarang, apakah engkau sudah kenal Tuhan Yesus? Ditanda hodo Yesus. Kamu tanda Yesus enggak? Markus pasalnya di sana dikatakan ketika mereka datang pada Yesus, mereka berkata seperti ini. Lihat, badai itu datang. Dalam Markus pasalnya yang ke-6. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia hantu. Yesus bukan hantu ya. Hantu itu mudah memberi apa yang saudara minta. Itu sebabnya biasanya dukun selalu menjanjikan lebih cepat dibanding dengan Yesus. Makanya dukun jauh lebih laris dibanding dari Yesus. Hantu, kan bedanya hanya di balik. Hantu, Tuhan. Sangat tipis bedanya. Hantu, Tuhan. Yesus bukan hantu. Jangan jadikan Dia hantu. Sudah lama aku Pak Pendeta, ku cari jodoh tak jumpa-jumpa. Tapi ada satu yang menjanjikan, di Lubuk Pakam ada satu dukun yang kuat, kesitulah aku. Jika Yesus tidak jawab, dukun pun bertindak. Jangan gitu dek.
tetaplah sabar. Siapa tahu engkau punya karunia lajang, tidak menikah seumur hidup. Karena Tuhan tahu kalau kau menikah dengan dia, tiba-tiba suami itu mati sesudah kau punya anak satu. Kita nggak tahu, karena hidup adalah misterius, nggak tahu masa depan. Karena itu ketika gelombang yang diizinkan Yesus datang, ayo kita mulai mengenal Yesus. Yesus tidak memberi apa yang kita inginkan semata-mata, tapi dia jauh lebih memberikan apa yang dia kehendaki, yang terbaik bagi kita. Dia bukan hantu ya. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenang, jangan takut, aku ini. Kata aku ini sangat menarik kalau kita pelajari dalam Alkitab. Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, ketika Musa datang berkata, siapa yang kau kuperkenalkan bagi bangsa Israel? Katakanlah pada mereka, aku adalah aku. Dan aku adalah aku itu ialah Yesus Kristus Tuhan kita. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah air kehidupan. Akulah roti yang turun dari sorga. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah pintu bagi domba-domba itu. Akulah Alfa dan Omega. Ketika kita mengenal ia adalah aku itu, maka kita diyakinkan ketika gelombang datang bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar, pencipta langit dan bumi. Segala kuasa ada di tangan Yesus. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang-cengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Artinya apa? Mujizat belum tentu membuat orang kenal Yesus. Tapi perkenalan dengan Yesus jauh lebih banyak. Kita kenal dia karena kita hadapi badai. Cobalah ingat kesaksian saudara. Kapan saudara jumpa dengan Yesus secara pribadi? Justru ketika ada masalah kan? Ketika engkau sakit, sakitnya tak terkatakan. Tapi engkau berkata justru ketika sakit, Tuhan Yesus datang menjenguk aku. Ketika aku sakit, di situ Yesus ada. Pada masa badai, di situ banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, biarlah engkau pada hari ini merubah fokus. Karena badai ilahi akan membuat kita fokus dan lebih mengenal Yesus. Jadi kalau ada sekarang masalah, ada badai hidup, sesungguhnya Tuhan Yesus mau berkata, di tengah badai ini ada Yesus. Amin. Mari kita berdiri yuk. Kita nyanyi lagu lama ini. Haleluya. Di tengah dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada. Ayo kembali lagi nomor 1, jangan kehilangan arah. Di tengah
Apakah pekerjaan sudah tidak ada lagi? Apakah hubungan dengan orang lain sudah putus? Apakah orang yang kau cintai tidak ada lagi? Apakah engkau kehilangan masa depan? Gelombang itu diizinkan oleh Tuhan terjadi padamu agar engkau tidak kehilangan arah. Tetaplah pandang Tuhan Yesus Kristus dan tetaplah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia yang mendengarkan seruan kita. Dia yang melihat tangisan kita. Dan dia juga tahu apa yang kita butuhkan. Hari ini Yesus ada di sini. Berikan kendali nahoda kepada dia agar dia membawa kapal sampai di pelabuhan dan engkau akan menikmati Tuhan beserta dengan engkau. Tetaplah percaya pada Yesus Kristus karena dia juru selamat. Dia jawaban di tengah gelombang yang sedang terjadi pada hari ini, di tengah badai COVID-19. Dan percayalah, badai pasti berlalu karena kita bersama dengan Yesus. Haleluya. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan. Haleluya. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Saya merasa bahwa firman ini adalah padamu hari ini. Saya merasa Roh bicara ada di antara engkau beberapa yang hampir saja jatuh, hampir tenggelam di tengah gelombang kehidupan ini. Tapi ingat, Yesus berkata padamu pagi ini aku anakku. Aku datang ke perahumu sekarang. Dan ketika aku sampai di perahumu, pada saat yang sama gelombang itu pasti berhenti. Biarlah engkau selalu bersama dengan Yesus. Gelombang itu Yesus yang mengizinkannya agar engkau makin berpegang kepada Yesus Kristus, agar engkau makin mendekat. Jadi kalau sekarang engkau ada masalah, ada gelombang, tinggal engkau berkata, terima kasih Tuhan untuk badai yang sedang terjadi padaku. Dan aku percaya badai ini pasti berlalu asal aku memegang tanganmu hari ini. Angkat tanganmu dua-dua, serahkan pada Yesus. Dan dia memperhatikan engkau dari sorga. Dia ada di ruangan ini hari ini. Saya merasa dia ada. Saya merasa dia dekat dengan engkau. Saya merasa dia datang. Saya merasa dia dekat. Dia sangat dekat. Dia memperhatikan tangisanmu. Dia memperhatikan air matamu. Dia peduli dengan engkau. Haleluya. Terima kasih engkau Tuhan, engkau ada dalam gelombang kehidupan ini. Terima kasih Yesus, engkau berjalan di atas gelombang kehidupan kami. Dan engkau akan naik bersama-sama di perahu kami pada hari ini. Angkat tanganmu pada Yesus. Sambil nyanyikan nyanyian ini berkata, engkau Yesus perhatikan aku. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang.
Angkat tanganmu pada Tuhan Yesus. Angkat tangan kananmu. Tuhan Yesus, biarlah tangan mereka menjadi tanganmu sendiri pada hari ini. Bila tanganmu Tuhan, tangan mereka menjadi tanganmu pada hari ini. Pengurapan Tuhan ada pada tangan mereka masing-masing. Pengurapan Tuhan ada pada tangan umatmu. Karena Engkau berkata, orang percaya meletakkan tangan bagi yang sakit disembuhkan. Orang percaya mengusir setan dalam nama Yesus, setan dikalah di dalam nama Yesus. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang dengan percaya, mari kau letakkan tanganmu di atas kepalamu sendiri. Berkati dirimu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Aku fokus pada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.